السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الحاضرون, melanjutkan kajian dalam Kitabul Adab, adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan Kitabul Adab malam ini adalah adab dalam berbicara, adabul kalam. Adab dalam berbicara. Selanjutnya an-nahyu anil fahsh wat tafahush. Larangan dalam berbicara dengan perkataan yang keji dan kotor. Ayyuhal hadirun, Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam kana akmalun nasi khuluqan wa kana ab'aduhum an bad'il qawl wa saqitih wa kana salawatullah wa salamuhu alaihi yanha 'anil fahish fil qawl wal la'n وقول الخناء وغير ذلك من الأقوال الباطلة. فقد روي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mulia akhlaknya, paling sempurna akhlaknya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam paling menjauhi ucapan-ucapan yang kotor dan keji. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mengucapkan ucapan yang keji dan melaknat. Begitupun juga ucapan-ucapan yang menghinakan orang. Wa ghairi dzalik minal aqwalil batilah. Begitupun juga ucapan-ucapan yang batil. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Laisal mu'minu bit-ta'an." Mukmin itu bukan orang yang selalu mengutuk. Walal la'an, dan bukan orang yang selalu melaknat. Walal fahish walal badhi, dan mukmin bukanlah orang-orang yang mengeluarkan ucapan-ucapan yang keji
dan ucapan-ucapan yang qatar. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Dari sini jelas sekali bagi kita Rasulullah SAW sampai menjelaskan inna min khiyarikum ahsanukum akhlaqa. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya. Ayuhal hadirun, akhlak ini menduduki kedudukan yang sangat-sangat tinggi sekali. Faham agama tanpa akhlak, na'udzubillah. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, bukankah Rasulullah SAW diutus adalah untuk memuliakan akhlak? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Salah satu bentuk akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal berkata dengan perkataan-perkataan yang baik. Qulil haqqa walau kana murra. Qulil haqq, ucapkan yang benar. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, ucapkan ucapan yang baik. Tidak mampu mengucapkan ucapan yang baik, maka diam. Diam itu adalah sangat-sangat baik daripada mengucapkan ucapan-ucapan yang keji dan kotor. Yang tidak mustahil selama ini sering mengucapkan kalimat-kalimat kotor, kalimat-kalimat keji, kalimat-kalimat yang mendatangkan murka Allah waliyadzu billah. Jadi hentikan ucapan-ucapan yang tidak ada makna. Bergurau boleh, tapi jangan kebablasan dalam bergurau. Rasulullah SAW juga bergurau. Rasulullah SAW juga dengan para sahabatnya bergurau, tapi dengan ucapan-ucapan yang baik. Jangan sampai bergurau dengan ucapan-ucapan yang keji dan ucapan-ucapan yang kotor. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Innal la'anin la yakunun syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang selalu melaknat, mereka tidak akan menjadi orang-orang yang mendapatkan persaksian dan mendapatkan syafaat pada hari kiamat. Dalam semua hal, apalagi waliyadzu billah, mengucapkan laknat yang berkaitan dengan ciptaan Allah. La tal'anur rih, jangan sekali-kali anda melaknat angin. Fa innaha ma'murah, maka sesungguhnya angin itu diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu man la'ana syai'an laysa lahu bi ahlin raja'at al-la'nah alaih. Barang siapa yang melaknat sesuatu yang tidak ada pelaknatan yang benar, maka akan kembali laknat itu kepada dirinya. Waliyadzu billah. Jadi semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, jangan berani kita mengucapkan ucapan yang tidak pantas. Ketika kita mengucapkan dengan ucapan yang tidak pantas, sama saja dengan mencaci maki Allah. Na'udzubillah. Karena Allah yang menciptakan. Angin diciptakan Allah, hujan diciptakan Allah, petir diciptakan Allah, semua Allah ciptakan. Kalau kita tidak suka, berdoa. Hujan gak berhenti-berhenti, minta supaya berhenti, doa. Angin gak berhenti-berhenti, minta supaya berhenti, doa. Coba apa jadinya kalau tidak ada hujan, tidak ada angin? Dulu pengen hujan, lagi panas terus. Bila dikasih hujan, pengen panas. Jadi pengennya hujan panas, hujan panas. Masya Allah. Itulah keinginan manusia yang selalu berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a illa al-musallin. Kecuali orang-orang yang ahli salat. Keluh kesah. Hujan, ngomong baik. Panas, ngomong terus. Dan timbul pengennya apa? Hadirin rahimakumullah. Dulu berbulan tidak datang hujan, gerah panas, orang pada pengen hujan. Sampai dilaksanakan sholat istisqa, pengen supaya hujan turun. Datang hujan gak berhenti-berhenti, ribut terus. Hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi jangan mencela, gak boleh. Karena itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hujan gak berhenti-berhenti, supaya berhenti doa.
Ketika Rasulullah SAW sedang mantap-mantapnya khutbah Jum'ah di mimbar, maka dengan tiba-tiba datang seorang laki-laki. Seorang laki-laki yang mengadukan perihal hujan yang gak berhenti-berhenti. Rasulullah SAW di atas mimbar langsung ucapkan doa. Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akami wad dirab wa butunil awdiyah wa manabitis syajar. Ya Allah, turunkan hujan di dataran-dataran tinggi, turunkan hujan di perut-perut lembah, jangan kau turunkan hujan di atas kami. Seketika itu langsung berhenti, terang benderang, Masya Allah. Jadi dengan doa, masa menghentikan hujan pakai ilmu pedukunan? Masa menghentikan hujan buang celana dalam ke atas genteng? Ada enggak? Enggak tahu, dulu saya pernah ada kajian, ibu-ibu, iya Ustaz, supaya hujan berhenti lemparin celana dalam ke atas genteng. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah wal iyad billah. Ada lagi menghentikan hujan dengan membakar garam. Ketika ada acara akdun nikah, resepsi pernikahan, hujan ke berhenti-berhenti, juru masak membakari garam. Pratak, pretek, pratak, pretek. Benar boleh? Ini bangkir malah kayak laka padane. Jadi menghentikan hujan dengan doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menghentikan hujan. Menginginkan hujan, doa. Kalau enggak hujan-hujan, baca doa Allahumma ghithna, Allahumma ghithna. Itu Rasulullah SAW langsung berdoa, langsung berhenti. Nanti ada yang ngomong, ya itu mah Nabi, kalau Nabi doa malah langsung dikabulin. Ya entenya udah sudan, kalau ente doa enggak mau dikabulin, enggak dikabulin akhirnya. Makanya doa husnudzan pasti dikabulin doa. Nah, yakin. Jangan ngomong itu Nabi, kalau Nabi pasti dikabulin. Jadi kalau kita juga harus dikabulin doanya. Perbanyak doa. Ud'allah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah kalian yakin doanya dikabulkan. Kalaulah belum dikabulkan, sabar. Kenapa Allah ngabulkannya sedikit-sedikit? Allah lebih tahu semua. Saya yakin semua yang ada di masjid ini tiap hari pasti doa minta rezeki. Anda beli jaluk rezeki. Ayo ngacung tangan yang enggak minta rezeki. Enggak Ustaz, saya mah duit baik. Duit beda-beda rezeki. Pasti semua orang minta rezeki. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak kabulkan seketika itu? Ditunda sama Allah. Nanti kalau dikabulkan bahaya. Coba kalau rezekinya banyak. Waduh, masuk kafe lagi, karaoke lagi, kafe lagi. Alhamdulillah kan? Tapi karena rezekinya dikabulkan Allah, alhamdulillah. Sering ke masjid kan? Masya Allah. Jadi ambil hikmah dari itu semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sengaja mengabulkannya tidak seluruhnya. Mungkin hanya sedikit-sedikit dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Supaya tetap istiqomah dalam ibadah. Tetap istiqomah dalam bekerja keras. Hadirin rahimakumullah. Inilah keutamaan dari berdoa. Jadi perbanyak doa. Jangan khawatir dengan kekuatan doa. Sesuatu yang tidak bisa terjadi pasti terjadi. Jangan ada kata tidak bisa. Yakin bisa, pasti bisa. Jadi buang kemalasan. Kesungguhan dan semangat itu yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW sampai menuntun doa, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Berlindung kepada Allah dari kemalasan dan kelemahan. Jadi muslim itu harus kuat. Allah Subhanahu wa taala banggakan hamba-hambanya yang kuat. Qul i'malu fasayarallahu amalakum. Kerjalah kalian, Allah Subhanahu wa taala akan melihat kerja kalian. Allah tidak suka berpangku tangan, diem, jentul, belakang, bahasa Inggris kan ya. Bersemangat, coba bersemangat. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Baca Al-Ankabut. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh pada jalan kami, pasti kami berikan jalan-jalan dengan mudah. Wa innallaha lama'al muhsinin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi muslim harus kuat. Enggak boleh berpangku tangan, lemah. Nauzubillah. Hatta dalam hal ibadah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabb kalian sampai datang kepada kalian al-yakin. Semua ulama menafsirkan al-yakin al-maut.
Sembahlah Rabb kalian sampai datang kepada kalian kematian. Jadi buang semua sifat futur. Futur. Kalau ditanya, mana aja bang? Aduh lagi nggak semangat. Kemarin lama masjidnya aja, sekarang anak ini futur namanya, auzubillah. Oleh karena itu buang semua futur. Bersemangat dalam bekerja, bersemangat dalam beribadah, bersemangat dalam semua hal. Buang semua sesuatu yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sini jelas sekali bagi kita meminta dengan kekuatan doa. Hujan gak berhenti-berhenti doa, angin gak berhenti-berhenti doa. Kalau coba bayangkan kalau tidak ada angin, apa jadinya? Gerah, panas, Masya Allah kan? Allah kirimkan angin. Baca dalam surah Al-Furqan 48. Wa huwa alladhi arsala riyah busyram baina yaday rahmati. Dia Allah Subhanahu wa taala yang mengirimkan angin buat kalian sebagai berita gembira. Busyram baina yaday rahmati, sebagai berita gembira buat kalian atas rahmat dan kasih sayang Allah. Inna rih min rawhillah, sesungguhnya angin itu termasuk rahmat tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau tidak ada angin, Masya Allah. Akan tetapi perlu diperhatikan, angin akan bisa mendatangkan manfaat dan akan bisa mendatangkan mudarat. Inna rih min rawhillah ta'ti birrahmah wa ta'ti bil azab. Semua dikembalikan pada hamba Allah Subhanahu wa taala. Kalau hambanya beriman dan bertakwa, pasti angin akan mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah. Tapi kalau hambanya pelaku-pelaku maksiat, lihat nanti Allah kirimkan angin dengan sedahsyat-dahsyatnya. Kasih puting beliung 2 jam aja sudah berantakan, apalagi sampai 7 hari 8 malam. Lihat kasus yang terjadi dalam surah Al-Fajr. Kaum Ad dan kaum Tsamud dikirim angin gak tanggung-tanggung. 8 ayyam 8 hari. Masya Allah, dikirim angin dalam waktu yang sangat panjang. Sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal tara lahum min baqiyah, enggak ada apa-apanya rumah-rumah kita. Itu bangunan-bangunan super mewah yang mereka dirikan sampai Allah luluh lantahkan semua, dihancur leburkan sama Allah. Naudzubillah. Maka jaga hati-hati. Bagi Allah tidak ada kata susah, dalam waktu sekejap habis sudah. Lihat kejadian-kejadian yang sudah pernah terjadi. Itu bukan kisah dan dongeng, bukan. Itu supaya menjadi ibrah dan pelajaran buat kita. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Tsunami 2004. Masih teringat, muncul lagi peristiwa Padang, peristiwa Aceh, peristiwa Sumatera. Ini masih waktu belum lama kan, Masya Allah. Kenapa diulang-ulang seperti itu? Itu bukan kisah dan dongeng. Sengaja Allah Subhanahu wa taala tampilkan di muka bumi seperti itu supaya manusia nyadar. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah kirimkan azab kalau di dalamnya beriman dan bertakwa. Enggak akan mungkin. Karena itu janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk negeri, penduduk daerah di sana beriman dan bertakwa, Allah bakal turunkan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Gak akan diturunkan azab. Ini semua dikembalikan pada kita. Kita termasuk orang yang bagaimana? Jadi hati-hati dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, baik angin, hujan, petir dan lain sebagainya. Karena sudah digambarkan Allah disambar petir sampai mati, Masya Allah. Lihat kejadian disambar petir sampai kebakaran di mana-mana, Masya Allah kan. Itu keangkuhan manusia kayak apapun gak ada dengan kesombongan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hati-hati, tidak boleh mencela apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Hati-hati. Kita tidak suka berdoa. Kita tidak suka ini berdoa. Minta pada Allah jangan sampai diturunkan hal seperti itu. Jadi jaga lisan, jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang keji. Jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang kotor, yang berkaitan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Al-fahish wa tafahush ini dibenci Rasulullah SAW. Ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang kotor dibenci. Walaupun sudah terbiasa, udah hilangkan. Dulu ada pertanyaan salah seorang tua ustadz, gimana ya? Ya karena dari dulu ngomongnya kayak gitu, ya sekarang kita ketemu ngomong kayak gitu lagi.
Ya yang terbaik dirubah Pak, saya katakan. Ya, contoh ketemu teman akrabnya tapi ucapannya bahasanya bahasa kotor. Ya biasa teman akrab sih. Ya, tolonglah sekarang dirubah, diganti. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ma yalfidhu min qalin illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat raqib dan atid yang mencatat ucapan kita. Kalau kita mengucapkan ucapan yang baik pasti dicatat dengan kebaikan. Tapi kalau kita mengucapkan ucapan yang kotor, naudzubillah, maka yang sudah-sudah jangan ulang lagi. Contoh namanya Muhammad, masa dipanggilnya dengan ucapan yang, iya kan? Namanya Said, contoh dipanggilnya ya nggak boleh. Orang tua susah payah ngasih nama. Lihat, panggillah Yusuf, masya Allah nikmat Yusuf, ya kan? Iya, jadi panggil dengan panggilan nama yang indah. Rasulullah SAW sampai menjelaskan, panggillah dengan panggilan nama yang indah. Karena pada hari kiamat kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama orang tua kalian. Fa ahsinu asma'akum, silakan perindah nama-nama kalian. Saya mau nanya, suami istri ketika mau lahiran istri nyari nama berapa hari? Ayo berapa hari? Sampai bulan. Kodin arane belum pas. Belum pas. Waduh, sekian bulan. Dil kasih nama. Waduh, maknanya indah. Begitu lahir. Udah gede dipanggilnya panggilan kotor. Naudzubillah. Susah payah ngasih nama. Naudzubillah. Bisa dipahami rahimahullah. Oleh karena itu yang lalu, yang sudah jangan ulang lagi. Bisa dipahami rahimahullah. Masa manggil seorang bro? Nama indah, panggil nama indahnya. Iya kan? Jangan ada orang manggil nama seperti itu kan. Udah yang sudah, jangan diulang lagi. Nanti kata temannya, masya Allah, ente lisannya beda sekarang dengan dulu. Ya beda lah, saya ngaji di mana? Di Masjid As-Sunnah sih di mana? Itu Bangkir. Nanti ikut ngaji kan temannya. Masya Allah. Jadi manggil dengan ucapan-ucapan yang indah, jangan ucapan-ucapan yang kotor. At-tafahush wa tafahush, ini termasuk yang dilarang Rasulullah. Min a'zamid dzunub bal akbarul kabair ayyul'ina ar-rajul walidayhi. Di sini ada catatan, termasuk peringatan bahwa termasuk dosa yang paling besar, bahkan sebesar-besar doa adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Seseorang melaknat kedua orang tuanya. Apa mungkin ada orang melaknat kedua orang tua? Hampir dipastikan tidak ada, walaupun ada 1-2 orang. Tapi hampir dipastikan tidak ada orang melaknat kedua orang tua. Hadis yang berkisar seperti ini dijelaskan Rasulullah, min akbaril kabair ayyul'ina ar-rajul walidayh. Qila ya Rasulullah, kaifa yul'anu ar-rajul walidayh? Termasuk dosa yang paling besar dari sekian banyak dosa besar adalah seorang yang melaknat kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, maksudnya bagaimana ya Rasulullah? Apa mungkin orang melaknat kedua orang tua? Kata Rasulullah SAW, yasubbur rajul abar rajul fayasubbu abahu wa yasubbu ummah. Seseorang melaknat orang tua temannya, kemudian temannya melaknat orang tua dirinya. Itu maknanya. Kita punya teman, ya karena mungkin ada emosi sampai akhirnya kita melaknat orang tuanya. Orang tua teman kita akhirnya melaknat orang tua kita. Itu sama maksudnya kita melaknat orang tua kita sendiri. Na'udzubillah. Maka jaga hadirin seperti ini. Tidak mustahil emosi, tapi kalau sudah sampai seperti itu, ini termasuk laknat kita kepada kedua orang tua, dan ini termasuk dosa yang paling besar dari sekian banyak dosa besar. Jadi jaga yang berkaitan ucapan-ucapan yang mendatangkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian adab selanjutnya dalam adab berbicara adalah fadlu man tarakal mira wa in kana muhiqqan. Keutamaan untuk meninggalkan perdebatan, persengketaan, walaupun itu baik. Udah percuma. Ketika berbicara, ternyata Anda mengucapkan ucapan yang baik, kemudian orang lain ini buruk, tapi dia ngotot, udah tinggalin. Bisa dipaham? Sering kan terjadi seperti itu. Antum sampaikan pakai dalil, dia nggak pakai dalil, emosinya sampai tinggi, tinggalin. Walaupun Anda berkata benar, sudah percuma. Kalau ada perdebatan seperti ini tidak usah dilanjutkan. Apalagi yang berkaitan dengan urusan Al-Quran. A'udzubillah.
Sampai disebutkan al-mira' fil Qur'ani kufur. Perdebatan yang berkaitan dengan Al-Quran akan mendatangkan kekafiran, na'udzubillah. Sudah antum jelaskan dalil-dalilnya, ternyata dia ngotot macam-macam, sudah tinggalin. Apalagi perdebatan-perdebatan yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawiyah. Hadirin rahimakumullah. Contoh yang mudah. Antum punya tanah. Tanah antum nabrak tanah tetangga. Tapi peraturan antum tahu benar bahwa tanah yang antum miliki ini sudah melalui BPN. Tapi rupanya karena tetangga biasa bakal tangga mah kadang-kadang wis garisan ning kene rada minus titik. Bu anda beli ning kene ya. Wis ana garis mungkin niki. Ana wis nabrak minus titik ya. Lama-lama dari sedikit dari sejengkal sampai semeter, naudzubillah. Nah, sampai akhirnya tidak mustahil mendatangkan keributan. Nah, ini kan sudah antum berhujah berdalil dengan macam-macam, tetap ribut, sudah tinggalin, percuma. Dulu ada seseorang teman berurusan dengan tetangganya perihal tanah, hanya satu jengkal, ribut satu jengkal. Ya tidak bisa pak, ini ukuran saya, ini ukuran BPN. Ya enggak, ini ukuran saya. Oh ya keda diterusin. Maaf pak, saya mau pulang. Dalam diri saya ada setannya, dalam diri bapak juga ada setannya. Saya supaya tenang. Dan percuma dilanjutin. Kalau diterusin, ya gimana coba? Nah ini hadirin rahimakumullah. Apalagi sampai berurusan tanah seperti itu. Na'udzubillah. Ingat, jaga yang berkaitan seperti ini. Jangan berani mengambil punya tetangga. Manik tata'a. Barang siapa shibran minal ard, ngambil tanah walaupun hanya sejengkal, atwa aqallah sab'a aradin, Allah akan mengalungkan 7 lapis bumi. Naudzubillah. Jaga walaupun hanya satu jengkal, apalagi sampai sahasta bermeter-meter. Makanya cukup yang sederhana, cukup yang ada. Sifat manusia kurang terus kan? Saya mau nanya, sifat manusia kurang terus, betul? Ya iya, punya motor satu pengen motor, mobil satu pengen mobil, rumah satu pengen sebelah satu pengen. Iya masya Allah, sifat manusia begitu. Satu gunung dia sudah miliki emas, dia nyari gunung yang kedua emas, tidak akan merasa cukup. Sah saja boleh, selagi tidak rakus, boleh silakan. Akan tetapi kalau sampai rakus waliyadzubillah. Nah ini tanah sudah ada ukuran, sudah cukup segitu. Jangan sampai punya tetangga diambil, naudzubillah. Dulu pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW dan di zaman tabi'in kayaknya, karena Rasul sudah meninggal kalau tidak salah. Dia ada seorang sahabat namanya Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ini sampai difitnah oleh seorang wanita, dia mengambil tanah miliknya. Sampai berita ini menyebar kemana-mana. Hebatnya wanita itu kalau sudah ngumbar fitnah, naudzubillah ya. Ya walaupun seorang ustadz, seorang kiai kalau dari fitnah wanita udah nggak bisa ngomong sudah. Nah ini Sa'id bin Zaid ini dia difitnah oleh seorang wanita ngambil tanah miliknya. Kisah ini sahih disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ada kisah seperti itu. Maka si laki-laki ini yang dia jujur, seorang yang masya Allah ya, dia tetap diam aja sampai dipanggil oleh khalifah. Khalifah memanggilnya oleh sultan, kemudian ditanya oleh sultan, ya Sa'id, bagaimana berita ini? Coba bisa dibayangkan, berita sudah sampai tembus kepada sultan ya, berarti berita itu nyebar kemana-mana. Begitu dipanggil oleh pemimpin, Sa'id dengan bahasa yang tenang, masa saya ngambil tanah wanita itu? Saya ingat ucapan Nabi SAW, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarin ucapan Nabi. Nabi sudah pernah nasihati saya, barang siapa ngambil tanah sejengkal, Allah akan kalungkan 7 lapis bumi. Masya Allah, kata Sultan. Sudah cukup, udah. Sudah terserah kata Sa'id. Tapi udah sampai Sultan berita itu, udah sampai ramai sama pemimpin, akhirnya masih juga tetap tidak mereda berita itu. Sudah tidak kuatkan diri Sa'id bin Zaid, di tengah malam angkat 2 tangan. Udah nggak kuat dia. Coba antum kalau kena fitnah kira-kira gimana? Fitnah merajalela kemana-mana, keluar rumah bingung sudah. Dan nggak kuatkan diri sampai sekian bulan sampai dia angkat 2 tangannya. Allahumma ya Allah, hanya Engkau yang tahu tentang itu.
Aku sedikit pun tidak pernah mengambil tanah miliknya. Aku sudah tidak kuatkan diri ya Allah mendengarkan fitnah si wanita itu. Jangan kau tolak doaku di malam ini ya Allah. Di sepertiga malam ini butakan mata wanita itu. Masya Allah. Kekuatan doa Sa'id bin Zaid. Seketika itu si wanita itu langsung buta matanya. Dan dia sudah merasakan, kata Syekh bin Shalih Al-Utsaimin, dia menyatakan si wanita ini sudah merasakan mendadak dia buta. Dia mengucapkan, ini saya buta matanya karena doanya si Sa'id. Masya Allah. Tapi Sa'id tidak menghentikan doanya. Butakan matanya Allah dan matikan dia di sumur miliknya. Akhirnya dia berjalan dalam keadaan buta, kemudian masuk ke sumur, terjebur ke sumur miliknya, dia mati di sumur miliknya. Masya Allah. Inilah dinahimullah. Dari kisah ini sahih. Dari kisah ini ada beberapa pelajaran yang sangat berharga. Pelajaran pertama, jangan sekali-kali mengambil tanah orang lain. Coba disyukuri dengan pemberian Allah apa adanya. Qanaah. Punya tanahnya 100 meter cukup sudah. Lihat Rasulullah tanahnya berapa meter rumahnya. Disebutkan oleh Aisyah, sahabi Aisyah, ketika sahabi Aisyah tidur di situ waktu malam kehilangan Nabi. Nabi hilang, ternyata Nabi berwudu mungkin, kemudian Nabi sholat. Kata Aisyah, ketika Nabi sujud, itu di tempat sujudnya kaki saya. Jadi Nabi tidur di situ bersama Aisyah, Nabi sholat di situ, dan kakinya Aisyah berada fi qiblatin Nabi. Warijlaya fi qiblatin Nabi. Kedua kakiku berada di kiblat Nabi. Begitu Nabi sujud, dipinggirin kakinya. Begitu bangkit lagi Nabi, kakinya ke situ dipeluk monomaning. Ya biasa orang turu ya mulak malik. Coba bayangkan berapa meter rumah Nabi. Tapi bisa mengucapkan baiti jannati, rumahku adalah surga buat aku. Kita rumah segede-gede masih kurang baik. Insya Allah. Dibayangkan berapa meter rumah Nabi. Tapi subhanallah, karena merasa cukup dengan pemberian Allah, qanaah sudah. Rasulullah pagi keluar dari masjid, mungkin kemana, kemudian waktu agak siang datang ke rumah, bertemu istrinya sahabi Aisyah. Ya Aisyah, hal indakum syai', apakah ada makanan hari ini? La, tidak ada. Tidak ada makanan, tidak ada. Idzan inni shaim, kalau demikian aku puasa aja. Masya Allah. Makanya puasa sunnah boleh niatnya siang, boleh. Puasa ya Rasulullah, yang gak ada makanan kan sudah aku puasa aja. Kata Aisyah, ya sudah aku juga mau puasa, aku juga belum makan. Masya Allah, nggak ada apa-apa di rumah. Kita sampai tahun depan dijamin masih punya. Tapi nggak pernah ngucapin baiti jannati. Bakat terang umat kepuyeng nud. Laka karena aduh nikmat. Kin ngomong. Kapan mau baiti jannati ke rumah? Seorang suami nggak bisa menenangkan istri, seorang istri pun tidak bisa menenangkan suaminya. Gimana bisa baiti jannati di rumah? Akhirnya suami diam aja sebenarnya belakang pakai der. Nauzubillah. Ainah dinahiyukallah. Jadi ciptakan seperti itu. Jadi merasa cukup dengan pemberian Allah. Sudah tanahnya segitu cukup sudah. Kalau merasa cukup dengan pemberian Allah, nanti ada rezeki banyak. Kalau merasa kurang sampai apapun, tidak akan merasa cukup. Hatta punya tanah sampai beribu-ribu meter kurang terus. Cukupnya kalau Pak datang Pak Lebek ketok pintu kan. Tok. Waduh, lebih tek sama wis bahaya. Wis lah kemaning. Ya. Hati-hati bakal lebih tekak ah. Wis. Nauzubillah. Jadi hati-hati hadiri. Sudah kematian pasti datang. Buang sifat rakus. Tanah kita segitu cukup sudah. Jangan ngambil tanah tetangga. Walaupun hanya sekedar buat solokan. Kalau perlu minta izin. Pak maaf, saya rumahnya sangat kecil nih. Tapi solokannya kira-kira kalau ke tempat Bapak gimana? Insya Allah jangan cara baik-baik boleh ya. Jangan tanpa musyawarah, tanpa izin ya dimarahin kan. Nah ini jadi jaga. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, lihat kisah ini. Doanya orang terzalimi pasti dikabulkan Allah. Doatul mazlum. Doa orang-orang teraniaya mustajabah wa in kana kafiron. Jangankan mukmin, hatta orang kafir dia doa dikabulin Allah. Nah, tetangga kita non muslim.
Tetangga kita non muslim, contoh, tetangga kita didolimi oleh kita, dia doa kemudian pasti dikabulin doanya. Makanya jaga, apalagi dia seorang beribadah, seorang ahli taat. Naudzubillah, hati-hati kalau mendolimi orang seperti itu, doa-doa mereka pasti terkabulkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dengan mendolimi orang. Kalau iya kita melakukan, segera minta maaf, jangan nanti bertahun nanti. La haula wala quwata illa billah. Mempertahankan egonya, ada apa saya harus minta maaf ke dia? La ilaha illallah, wis jelas salah mau jaluk maaf, minta maaf. Enak orang minta maaf, ada nikmat. Contoh, dalam keadaan panik, pusing, ngurusi segala-gala, akhirnya mungkin contoh ini, waduh motor bagus, ambil sampai akhirnya dijual. Contoh ini mah udah dalam keadaan pusing, sekian tahun lamanya usahanya jalan. Astagfirullahaladzim, dulu saya ngambil motornya si fulan, saya akan kembalikan, saya berani ngadapi si fulan. Langsung dia datang, udah berhasil usahanya, ketok pintu. Assalamualaikum. Salah Pak, mau ngobrol sama sampean. Ada apa Pak? Terus terang Pak, jujur Pak, jujur saya mah terserah. Saya apa kata Bapak aja, Bapak mau bawa kemana saya terima. Ya maksudnya ada apa? Begini Pak, Bapak ingat nggak tahun segitu, mungkin 5-10 tahun yang lalu, gimana? Saya nyuri motor Bapak. Wah, ente yang mencuri ya? Iya Pak. Waduh, mumet saya waktu itu. Waduh, sudah. Tapi alhamdulillah Pak, saya usaha maju. Saya kembalikan lagi motor yang baru, bahkan lebih bagus lagi. Apa kata orang yang minta maaf? Pasti dimaafin, Masya Allah. Enggak mungkin. Oh, Anda pencuri. Nanti sebentar, saya telepon polisi. Silakan Pak, maupun bawa polisi silakan. Akhirnya sebentar, saya mau masuk ke dalam dulu ya, sebentar. Begitu ke dalam, keluar anak perempuannya. Ya, loh kok yang keluar anak perempuan ini? Anda tahu nggak, ini anak perempuan saya nih. Oh iya, ya, maksudnya gimana? Anda naksir ya? Iya sudah, nanti panjang ceritanya ya. Nah itu yang berkaitan orang berbuat baik dimaafin. Nggak ada orang buat baik nggak dimaafin. Pasti orang minta maaf pasti dimaafin kan. Harus dosa besar seperti apapun, kalau jujur dia minta maaf, dia maafin. Belum lagi nanti dikasih apapun, pasti hadirin. Kalau nggak minta maaf sampai kapan coba? Ingat Rasulullah sampai mengucapkan, man kana inda ahlihi madzlimah falaysa dinar wala dirham. Siapa yang pernah dolimi orang lain, di sana nggak ada dinar, nggak ada dirham. Makna di sana di akhirat, walakin al hasanat was sayyiat. Di sana yang ada kebaikan dan keburukan, nggak ada dinar dan dirham. Dunia bisa dibayar kan? Apa yang sulit dunia? Bayar, beres. Sok aja dunia. Yang sulit apa? Bikin apa? Oh, ngel temen ya, ngel temen ente alot kine, coba ente amu mah gampang kabeh. Sok bae di mana? Urusan apa? Anu Pak, saya gampang sini. Saya berurusan dengan apa? Ente ngerti beli. Kina kakak sok. Oh iya ko. Bakal anak ini mah yung ente mah alot mengkono ne. Ya tengah mati ne ente bakal beli metu-metu mah. Sok bae tenahna. Tapi urusan di sana nggak bisa dibayar dinar, nggak bisa dibayar dirham, nggak bisa dibayar dengan apapun. Akan tetapi kebaikan kita akan dibayarkan. Naudzubillah. Nah ini faidah kisah yang berkaitan tentang ini. Hadirin rahimakumullah. Jadi fadlu man tarakal mira wa in kana muhiqqan. Keutamaan untuk meninggalkan perdebatan walaupun dia nganggap paling benar. Walaupun dia benar tapi dianggap lawan jenisnya ini susah, udah biarin, tinggalin. Kalaupun maksa, wajadilhum billati hiya ahsan. Silahkan berdebat dengan cara yang baik. Sebutkan dalilnya, nggak apa-apa. Apalagi banyak di YouTube, banyak di HP. Waduh, sudah. Baca ini. Tanyakan pada mereka dalilnya apa. Aja enak ceramah baik. Nyuruh orang begini, nyuruh orang begini. Tanyain dalil, nggak apa-apa. Kalau mereka nyebutin ente mendalil aja. Islam itu dalil, maaf, nggak bisa tanpa dalil. Jadi dalil itu ada di Quran dan ada dalam Sunnah. Tanpa dalil nggak bisa. Coba tuh lihat di HP, naudzubillah. Sampai saya dengar berita kemarin. Masya Allah. Masa Nabi Muhammad datang? La ilaha illallah. Dai kondang ceramahnya, apalah tema maning sejene. Benahi umat, coba bagaimana berpakaian, bagaimana akidah,
bagaimana ibadah. Nabi Muhammad sudah meninggal dia datang. La ilaha illallah. Coba tanyakan dalilnya, nggak apa-apa. Antum bercerita seperti itu ada dalilnya. Masa orang sudah meninggal dunia datang lagi? Lihat apa pernyataan Imam Bukhari. Imam Bukhari itu imam dunia tentang ilmu hadis. Karena ada Sahih Bukhari bercerita bagaimana tentang Nabi Allah Khidir alaihissalam, maka Imam Bukhari menyatakan mustahil Nabi Allah Khidir itu masih hidup. Karena zaman Nabi Allah Khidir adalah di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam. Nggak mungkin Nabi Allah Khidir itu masih hidup. Kenapa? Karena disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Anbiya, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Tidak ada makhluk siapapun yang hidup kekal abadi. Afa imitta afahumul khalidun. Apakah wahai Muhammad ketika engkau mati, apakah mereka kekal? Engkau mati, mereka juga mati semua. Ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq, mertua Rasulullah ya, dan nikah dengan Aisyah Rasulullah kan, begitu berita ributnya Rasulullah meninggal dunia, langsung sahabat Abu Bakar datang ke rumah, buka penutup wajahnya, melihat penutup wajahnya, kemudian menciumnya. Masya Allah. Setelah itu apa? Dia tutup kembali, dia berkata, man kana ya'budu Muhammad, man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati. Itu sahabat Abu Bakar ucapin, Muhammad sudah meninggal. Wa man kana ya'budu Allah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup selamanya, enggak akan mati. Jadi ini sampai ada ceramah begitu didengerin ribuan orang, enggak ada yang kritis satupun. Sampaikan, maaf ya Syekh, maaf ya Ustazah, maaf ya apa ini, antum ceramah begini dalilnya mana? Jangan nyebutin cita-cita khurafat. Cita-cita khurafat diungkap-ungkap lagi, naudzubillah. Nanti ada batu ngambangku, batu mengambang, padahal ada sanggahannya nggak kelihatan. Naudzubillah. Ya khurafat-khurafat seperti itu dibongkar-bongkar. Coba benahi akidah, benahi tauhid, sayangi umat, jangan diperbudak terus umat ini. Umat hanya dibodohi lagi, la haula wala quwata illa billah. Kemudian dengan berceramah seperti itu siap bertanggung jawab di hadapan Allah. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Anda berkata sesuatu tentang Allah yang Anda tidak ada ilmu di dalamnya. Apalagi berdusta atas nama Rasulullah. Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka siap-siap menempatkan tempat duduknya api neraka. Jadi jaga di ucapan-ucapan yang benar. Jangan berbohong atas nama Nabi. Pasti Nabi masih hidup. Astagfirullahaladzim. Ini dai-dai kondang ngomong seperti itu. Jelasin ke umat tauhid ini masalahnya, bukan masalah fikih ini. Jadi jangan bodohi umat, jelasin umat dengan dalil. Masih banyak kan perihal agama. Oleh karena itu jaga hadirin. Jadi dalam hal-hal seperti ini untuk menjaga lisan, hati-hati karena lisan ini akan jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, itulah yang berkaitan karena sudah waktu masih panjang pembahasan adabul lisan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya saya lanjutkan tentang pembahasan adab dalam berbicara.